Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita semua datang kepada Tuhan Yesus. Minggu sekarang sampai minggu depan adalah minggu terakhir, minggu depan di bulan Juni. Kita mau setia sama Tuhan. Sebabnya Tuhan Yesus yang sudah pelihara hidup kita selama bulan Juni, selama kita ada di bulan Juni, minggu yang keempat ini saudara ya. Ini anugerah Tuhan yang besar. Ini karena kasih Tuhan yang besar kita bisa hidup sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus tuntun hidup kita. Kita mau setia sama Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam Mazmur 53 ayat 3, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mari kita pagi ini kita mencari Tuhan. Nanti setiap bapak ibu keluarga masing-masing beribadah kepada Tuhan. Jangan malas. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin menjadi pelaku firman, dan rajin ikut Yesus, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian, peganglah tanganku ya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Roh Kudus janji Tuhan adalah Roh penghibur, Roh penolong. Roh Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, haleluya. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 13 demikian firman Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah hatiku batinku dengan Roh-Mu yang teguh, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kebesaran, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, amin, haleluya. Punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan semua itu berasal daripada-Mu, haleluya.
Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang nyala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Pagi ini Bapa, kami membaca firman-Mu, haleluya. Sucikanlah hatiku, pikiranku dan mulutku, untuk kami terima firman-Mu, sumber kebenaran, haleluya. Roh Kudus akan mengajar hidupku, mengingatkan kami selalu akan firman-Mu Bapa, supaya kami melangkah di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, sampai langkahku yang terakhir. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa. Aku hamba orang berdosa, tidak ada arti apa-apa. Hidupku berarti karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu. Amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, haleluya. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Terima kasih yang tak terhingga Bapa, atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak terhingga dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kalau bukan karena kasih-Mu Tuhan, kami sudah selesai di dunia ini. Tidak ada arti apa-apa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam Engkau Bapa, hidupku menjadi berarti. Dan hidupku punya masa depan yang penuh harapan. Karena Tuhan sudah merancangkan rancangan masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus, izinkan sebentar kami hendak membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik, yang senantiasa pelihara Bapak Ibu bersama saya. Sungguh saya tidak pernah bosan. Jangan pernah bosan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetap kita bersuka cita di dalam Tuhan. Hadapi, biarpun Bapak Ibu saya menghadapi pergumulan apapun, hadapi setiap pergumulan dengan sukacita, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan. Ingat saya, hadapi setiap pergumulan dengan sukacita, ucapan syukur, dan terus berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah ngomel, jangan pernah pesimis, jangan pernah putus harap, putus asa. Jauh-jauh itu. Tuhan berjanji sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Makanya penting kita selalu ingat firman Tuhan. Biar firman Tuhan mendarah daging dalam setiap hidup kita. Supaya kita kuat menghadapi cobaan, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan yang begitu berat. Ya, selalu kita bersama dengan Yesus. Tuhan pasti akan jaga lindungi, memberikan jalan keluar. Dan kita minta sama Tuhan, jangan sampai roh yang kudus itu dari Tuhan itu ditarik. Di Mazmur 51 ayat 13, jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Jangan. Kalau tidak ada roh kudus dalam kehidupan kita, berarti roh kedagingan dan roh setan. Kalau sudah tidak ada roh kudus, berarti kita ada lubang, ada celah. Setan bisa masuk seperti iblis, seperti siapa? Yudas Iskariot, seperti lagi siapa? Raja Saul. Hatinya sudah mulai kosong, tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Iblis masuk. Iblis tahu persis, saudara. Hati sudah ada firman Tuhan, ada firman tahu persis. Karena dia roh. Ya, kita ada roh Tuhan, dia akan lihat. Wah, di dalam diri seseorang, dalam kehidupan saya ada roh Tuhan. Dan kehidupan Bapak Ibu semua ada roh Tuhan. Karena janji Tuhan, Roh Kudus akan menyertai kamu selama-lamanya. Mari kita kembali firman Tuhan pagi ini. Nanti Bapak Ibu jangan lupa ya berbakti kepada Tuhan.
Kita adalah ciptaan Tuhan, harus berbakti sama Tuhan. Itu mutlak ya. Saya sebagai hamba Tuhan mohon maaf kalau saya betul ekstrim ikuti firman Tuhan. Tegas dalam firman Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Mazmur pasal 100 ya, ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaan. Coba, kita adalah domba gembalaan, bukan kambing, tapi ingin menjadi domba gembalaan Tuhan. Yaitu kita mau beribadah kepada Tuhan. Nanti hari Minggu, ya sudah sebentar lagi, berapa jam lagi, ya pagi ini, Bapak Ibu jangan lupa, datanglah kepada Yesus, memuji akan Tuhan, bersorak-sorai, muliakan Tuhan, dengar firman Tuhan. Dari setiap hamba Tuhan disampaikan, dan komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya hidup kita didapati berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Mari kita dengar firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ulangan pasal 20, ayat 1 sampai 20 tentang hukum perang. Hidup ini tidak pernah berhenti dalam peperangan. Firman Tuhan katakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh jadi udara. Mari kita baca ayat 1 demikian, ulangan pasal 20. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan kau melihat kuda dan kereta yang tentara yang lebih banyak daripadamu, maka jangan engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dan tanah Mesir menyertai engkau. Amin. Tuhan yang awali dan Tuhan kemari secara sempurna. Seperti dalam Filipi pasal 1 ayat 6, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Filipi pasal 1 ayat 6 dikatakan demikian. Filipi pasal 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai kepada akhirnya, sampai pada hari Kristus Yesus. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan berjanji menyertai kita, sampai akhirnya Tuhan bersama kita. Dengan catatan, jangan sampai kita menyimpang ke kanan ke kiri. Seperti Bapak Ibu kalau berjalan lurus, jangan lurus sampai kepada tujuan. Jangan belok kanan kiri ke tempat yang ngawur-ngawur, saudara. Ya, terjadi dosa. Jangan. Hidup ini jangan menyimpang yang di luar firman Tuhan. Hidup begitu singkat. Kata Yakobus 4 ayat 14. Hidup manusia seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Untuk itu sebelum kita berakhir dalam dunia ini, kita benar-benar kita menata kehidupan. Harus ada self management. Manajemen kehidupan kita firman Tuhan. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan, ya. Sebab kata Tuhan tadi ayat yang kedua, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Jangan lemah hatimu, janganlah takut, jangan gentar, dan jangan gemetar karena mereka. Jangan takut, roh Tuhan akan menyertai kita. Dan firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan. 2 Timotius pasal 1 ayat yang saya mau baca. Ya, dalam 2 Timotius ya, bahwa kita diberikan sama Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Harus kita tertib, yaitu ikuti firman Tuhan. Jangan ngawur-ngawur. Orang yang tidak tertib atau ngawur-ngawur, yang bertindak seenaknya, yang di luar firman Tuhan. Tapi hidup yang sesuai dengan SOP firman Tuhan. Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh memberikan kekuatan seperti di dalam Efesus 6 ayat 10. Coba nih saudara. Efesus pasal 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Coba nih. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Maka Tuhan akan berperang ganti kita. Seperti ini. Jangan lemah. Jangan takut. Tapi kita berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu dia yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu. Melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepada. Oh coba. Dengan maksud memberikan kemenangan. Saudara dan saya hari-hari ini menghadapi peperangan dalam kehidupan. Masalah perekonomian, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Apapun banyak tantangan pergumulan dalam hidup ini. Tapi jangan takut. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan jangan menyimpang. Jangan melawan firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Para pengatur pasukan harus berbicara kepada tentara
Demikian siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang merumahnya. Coba saudara, harus saudara mempersiapkan diri kita rumah yang baru saudara. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawannya? Ya, jangan takut dan gentar, supaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Ya, di sini Tuhan begitu baik bagi orang yang tidak siap perang. Ya, kata mereka, ia boleh pergi. Artinya supaya kita mempersiapkan diri kita benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara menghadapi peperangan hidup yang nggak benar, kalah kita sudah. Lihat di Kisah Rasul 19. Pada itu iblis berkata, Rasul Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, siapa kau Ananias waktu dirajam saudara, mati dia saudara. Ya, waktu itu mari kita hidup punya penuh tantangan peperangan ini, harus andalkan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Dan siapa telah membuat kebun anggur tapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan orang seorang perempuan tapi belum mengawinnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawinnya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Kita hidup penuh tantangan peperangan, jangan pernah tawar hati, jangan pernah takut, bahwa Tuhan menyertai kita. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, laiwan dan segala ada di kota itu, yakni seluruh jajaran itu, boleh kurampas bagimu sendiri, dan jaran yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu boleh kau pergunakan. Demikian harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa lain yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, jangan kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepada oleh Tuhan Allahmu. Jadi ini perintah kepada bangsa Israel menghadapi peperangan. Aturan-aturan yang harus mereka ikuti. Tapi buat kita, apa relevansinya? Ada relevansinya. Itu kita harus tumpas dosa. Kalau saudara mau menang dalam kehidupan ini, harus tumpas dosa. Stop dosa. Jangan punya simpen dosa. Jangan macam-macam saudara. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Selalu saya tidak pernah bosan mengatakan ini. Supaya kita mempersiapkan termasuk saya sama. Supaya kalau kita hidup mau berkemenangan di dalam Tuhan, harus ikuti firman Tuhan. Aturan main harus kita lakukan. Aturan main sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 18. Supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Jangan sampai berbuat dosa. Jangan berbuat kekejian, saudara. Itu menjadi kebencian kepada Tuhan. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang dipedang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Ayat 20 yang terakhir, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan, dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungnya terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan. Biar kita rajin baca Alkitab, supaya kita mengerti karakter Tuhan. Kita mengerti karakter apa maunya firman Tuhan, yaitu kita mari hiduplah di dalam firman Tuhan. Jangan kita main-main dosa. Malah firman Tuhan pagi ini, hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan peperangan, tapi jangan menggunakan peperangan dan kekuatan kita. Andalkan Tuhan Yesus, karena firman Tuhan katakan tadi, jangan takut, jangan bimbang. Mari kita iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan kalau di sini katakan yang ada yang terakhir, ditebang saudara, pohon-pohon
yang tidak menghasilkan makanan boleh ditebang. Artinya apa? Jangan sampai kehidupan ini sebuah pohon kita tidak pernah berbuah. Kata janji Tuhan dalam Lukas 13, pohon yang tidak berbuah itu ditebang, saudara. Kehidupan ini harus berbuah. Kita menjadi orang Kristen anak Tuhan harus berbuah. Karena sebagai terakhir, Yohanes 15 ayat 16, bahwa kita sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan, harus pergi dan menghasilkan buah. Saudara. Coba saya baca. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikan kepadamu. Amin. Mari melalui firman Tuhan, membentuk kualitas hidup kita. Supaya kualitas hidup kita sesuai dengan standarnya Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kita yang penuh dengan peperangan, kita akan tampil sebagai pemenang. Dan Tuhan Yesus menyertai kita. Mintalah biar Roh Kudus akan menyertai kita. Seperti dalam Galatia pasal 5:16. Hendaklah kamu dipimpin Roh Kudus. Supaya Roh Kudus, Roh Tuhan akan menyertai kita. Jangan kita dipimpin oleh kedagingan kita. Tapi biar kita minta pimpinan Roh Kudus. Galatia 5:16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah juga kita dipimpin oleh Roh. Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya. Setiap waktu, setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, haleluya, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Dan jangan gentar dan takut. Percayalah. Harap kepada Tuhan. Jangan berdoa dosa. Tapi bertindaklah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.